Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 8 April 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel 24 ayat 11 saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan ini. 1 Samuel 24 ayat 11. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema renungan ini dengan tegas salah satu nasihat dari Rasul Paulus yang mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dari Roma 12 ayat 17. Rasul Paulus yang taat akan Taurat, rasanya nasihat ini tidak sejalan dengan Taurat. Karena Taurat berbunyi gigi ganti gigi. Namun Paulus ini sejalan dengan nasihat Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus yang tegas berkata, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bagaimana soal pembalasan kejahatan yang sering kita lihat di masyarakat kita? Kita dengar kata mengutuk suatu kelompok, bahkan negara, mengutuk karena dianggap perlakuan atau kebijakan dari pihak lain yang sudah patut dikutuk. Salah satu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dari atas salibnya, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semua pihak yang terlibat agar Yesus dihukum mati, menurut doa Tuhan Yesus ini, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, bahwa perbuatan mereka itu keliru arahnya. Demikian juga kekeliruan Raja Saul yang mengambil jalan untuk mau menyingkirkan Daud. Saul mendapat informasi, ternyata Daud ini bersembunyi di padang gurun En-Gedi. Dan dengan nafsu kebencian, Saul bersama pasukan mencari Daud yang melarikan diri ke daerah itu. Dengan maksud membuang hajat, Saul masuk ke sebuah gua. Saul tidak tahu bahwa Daud ada di seberang mulut gua itu. Posisi itu memberi peluang bagi Daud untuk mengurung Saul dan membunuh Saul. Itu posisi strategis sekali.
Sikap Daud memandang Saul, menganggap Saul itu sebagai ayah. Dia seorang raja, menerima urapan dari Tuhan. Pandangan Daud, tidak mungkin dia membinasakan atau menyakiti orang yang diurapi dalam nama Tuhan. Anak buah Daud justru melihat posisi itu adalah peluang besar untuk membunuh Saul. Mereka mengharapkan segera Daud membunuh Saul. Daud tidak berbuat jahat terhadap Saul. Hanya sebagai bukti kasihnya kepada Saul, maka hanya punca jubah Saul yang dipotongnya. Dan dari jauh punca jubah itu diperlihatkannya kepada Saul bahwa tangannya bersih dari pembalasan kejahatan yang dilakukan oleh Saul yang mau mencabut nyawa Daud. Setelah Saul memeriksa punca jubahnya yang terpotong dan potongan itu ada di tangan Daud, maka sadarlah Saul bahwa Daud mengasihi Saul yang dipanggilnya sebagai ayah. Daud melakukan demi Tuhan. Firman Tuhan berbunyi, pembalasan itu hakku. Saudara-saudari, doa Tuhan Yesus memohon ampun kepada semua pihak yang menyalibkan dia. Itu tidak sia-sia. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang melihat apa yang terjadi saat penyalipan itu, akhirnya mereka berkata, sungguh ia ini anak Allah. Orang non-Yahudi mendahului mengakui Yesus anak Allah setelah dia saksikan apa yang terjadi di kayu salib. Itulah buah doa Tuhan Yesus. Untung Yesus tidak terlanjur mengutuk mereka yang menyebabkan dia disalibkan, wafat di salib itu. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, apakah Anda mampu tidak membalas kejahatan orang lain terhadap Anda? Yang kedua, Daud menghormati Saul karena diurapi dalam nama Tuhan. Sejauh mana Anda menghormati orang yang ditahbiskan sebagai hamba Tuhan di gereja Anda? Yang ketiga, bagaimana sikap Anda kalau sebuah kelompok mengutuk kelompok lain? Bagaimana sikap Anda? Mari berdoa. Allah Bapa, kami semua manusia sama di hadapan-Mu. Maka karuniakan hikmat kepada kami, agar kami mampu memandang setiap orang sama di hadapan-Mu. Kami tidak mendahului Tuhan untuk menyatakan hukuman, bahkan kutukan bagi orang yang kami anggap jahat. Karena itu mampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk kami tidak membalas setiap perbuatan jahat kepada sesama. Demikian juga kami tidak terlanjur untuk menyanjung-nyanjung orang berbuat baik dalam pandangan kami. Biarlah Tuhan memberi balasan setimpal dengan perbuatan kami. Amin.